kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan bersaat teduh kembali untuk menyerahkan kehidupan kita sebelum kita beranjak bekerja atau mungkin di rumah. Kita serahkan kepada Tuhan terlebih dahulu hidup kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang mengantar kami dari malam hingga pagi hari yang baik ini. Kami akan renungkan firman-Mu, kami akan memuji Engkau, kami akan berdoa kepadamu sebelum kami melanjutkan langkah hidup kami. Berkenan kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 saya baca untuk kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita dalam Tuhan, bersorak-sorak di dalam Allah
penyelamatku. Demikian nats firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dengan satu tema iman yang teguh. Iman yang teguh. Saudara-saudara, iman diletakkan Tuhan dalam hati kita, dalam diri kita, bukan juga membawa kita kepada rasa nyaman di suatu tempat, kepada suatu tempat yang tenang. Tapi ketika Tuhan memberikan iman bagi kita, yaitu percaya sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan, supaya kita kuat menghadapi situasi di mana situasi yang kita jumpai itu sulit dan sukar, atau mungkin tidak memberikan apa-apa kepada kita. Maka iman itulah, kepercayaan kepada Tuhan itulah yang membawa kita tetap hidup. Seperti yang dikatakan firman Tuhan bahwa sesungguhnya iman itu letaknya bukan di tempat atau zona nyaman. Iman itu tempatnya di pengujian, di persoalan, di kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa ternyata dalam pandangan iman, penyertaan Tuhan itu, berkat Tuhan itu tidak selalu berada dalam bentuk materi, berada dalam bentuk panen raya. Berkat Tuhan itu tidak selalu harus dilihat dari keberhasilan, kesuksesan dan lain sebagainya. Hanya iman yang mampu menyatakan berkat Tuhan bagi kita dalam rasa syukur, sekalipun itu bukan dalam bentuk materi, tapi kita mampu berkata bahwa ini adalah berkat Tuhan. Contohnya kesulitan, penyakit, dan lain sebagainya. Firman Tuhan pagi hari ini berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Artinya ada panen, gagal panen. Dari rasa lelah petani untuk merawat tanamannya dengan harapan akan mendapat hasil di kemudian hari, tapi ternyata dia tidak mendapatkannya. Dan kemudian ketika seseorang sedang memelihara lembu sapi di dalam kandang, dan semua terlepas dari kandangnya yang selama ini dirawat, dimandikan, dipelihara, dikasih nutrisi yang baik supaya lembunya itu, sapinya itu sehat, yang mungkin akan dipersembahkan kepada Tuhan nantinya tanpa cacat dan memiliki nilai jual yang tinggi, tapi terlepas dari kandangnya, hilang dan tidak ditemukan lagi di kandangnya. Hanya iman yang kuat yang mampu berkata, ketika panen gagal, ketika ternak lembu sapi terlepas dari kandangnya, berkata, namun aku akan tetap bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari Bapak Ibu, dalam iman yang teguh kita ubah cara pandang kita tentang pekerjaan Tuhan, bahwa Allah itu layak disembah bukan karena Dia memberkati kita. Dan memang sosok Allah itu layak disembah
apapun yang terjadi. Karena Dia yang punya langit dan bumi. Bukan apa yang telah kita terima dari Dia sehingga kita patuh dan taat kepadanya, tapi memang kita harus patuh dan taat kepadanya sekalipun kita tidak punya apa-apa. Saudara-saudara, mari siapapun kita, milikilah iman yang teguh. Sekalipun engkau sekarang ini mengalami kerugian, ditipu orang, panen gagal, dagangan tidak laku, tapi latihlah hatimu untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Latihlah hatimu untuk memuji Tuhan dalam kondisi apapun, karena itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Saat kita menyembah Tuhan dikala diberkati, saat kita bersyukur kepada Tuhan hanya dikala kita sehat, apakah faedah iman kita? Saudara-saudara, milikilah iman yang teguh. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita puji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, dan Dialah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan memberkati, menyertai kami dalam kemurahan-Mu. Ya Bapa, kami akan memanjatkan doa kami, kiranya Tuhan mendengarkan kami. Kami yakin dan percaya pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan permohonan kami, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada kami. Ya Bapa, kami serahkan tubuh dan jiwa kami kepada tangan pengasihan-Mu dalam satu hari ini. Kemanapun kami melangkah, Tuhanlah yang menyertai. Ya Bapa, kami terus doakan untuk gereja-Mu GMI Jakarta Pusat. Berkati umat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Berkati setiap pelayanan yang ada di dalamnya, sekolah minggu, PRMI, P3MI, PWMI, P2MI, Usinda, Sel Group, Klik Pemuda, kebaktian umum, dan juga mungkin ada kebaktian yang lain yang sifatnya situasional. Bila Engkau jadikan itu, ya Bapa di surga, menjadi sarana memberkati kami, meneguhkan iman percaya kami. Ya Bapa, kami doakan secara khusus untuk persiapan-persiapan yang dipersiapkan oleh panitia ulang tahun gereja kami. Bila semuanya apa yang mereka kerjakan, pikirkan, Engkau berkatilah. Kami doakan ya Bapa di surga untuk Usinda, para orang tua kami Engkau berkati dalam masa tua mereka, supaya tetap sehat dan kuat. Engkau berkati mereka Bapa dalam masa tua mereka. Kami doakan untuk keturunannya dimanapun berada, Engkaulah yang menyertai.
Kami berdoa buat kehidupan remaja pemuda supaya tetap hidup di jalan Tuhan. Lindungi mereka dari cobaan-cobaan dunia ini. Biarlah mereka tetap menjaga kualitas kepemudaan mereka dengan firman, supaya mereka mampu menghadapi kegelapan ilah zaman ini. Ya Bapa, kami pertaruhkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa buat Gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan, para bisu, para DS, para pendeta, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana, supaya hamba-hamba-Mu ini memiliki leadership yang kuat dan teguh, memiliki kepemimpinan seperti Yesus, mencintai umat dan mengutamakan kerajaan Allah. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang jauh dari kami, oleh karena pekerjaan dan perkuliahan, Tuhanlah memberkati. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang menantikan jodoh hidupnya, pasangan hidupnya. Ya Bapa, tunjukkanlah pasangan hidup yang seiman, pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang menantikan keturunan. Ya Bapa, berkati setiap rahim yang sedang menantikan keturunan, kelahiran putra dan putri di tengah-tengah keluarganya. Di masa lampau Engkau memberkati mereka dalam ikatan pernikahan kudus. Biarlah juga hari ini Engkau berkati mereka melalui datangnya putra dan putri di tengah-tengah keluarga. Berikan kesabaran bagi mereka dalam penantian panjang ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk membawa mereka terlepas dari genggaman penyakit dalam tubuhnya. Kami percaya keajaiban mujizat-Mu sampai hari ini nyata. Nyatakanlah itu. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat lanjutkan aktivitas dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.